Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Tuhan kembali memberikan waktu kepada kami untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami sungguh-sungguh dapat merenungkan firman Tuhan, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, bahkan kami bisa hidup di dalamnya. Tuhan tolong kami, urapi kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini kita akan belajar dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Saya akan bacakan buat kita semua. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca ayat-ayat sebelum pembacaan tadi, konteks dari apa yang tadi kita baca, di situ Rasul Paulus sedang memberikan nasihatnya, dorongannya kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Saudara, di ayat sebelumnya Rasul Paulus menyampaikan bahwa setiap kita manusia itu diperhadapkan pada masalah yang sangat serius. Paling tidak di situ disinggung ada dua hal yang menjadi masalah bagi manusia yang sangat serius, yaitu kejahatan atau dosa dan keterpisahan dengan Tuhan atau kematian sebagai dampak, sebagai akibat dari kejahatan, dari dosa itu. Dan dalam ayat-ayat tersebut Rasul Paulus menjelaskan bahwa dua masalah itu sudah diselesaikan oleh Tuhan bagi kita. Jadi dosa dan maut sebagai dampak, sebagai akibat dari dosa itu sudah diselesaikan oleh Tuhan bagi kita. Sehingga di situ Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan. Rasa syukur itu sebagai respon dari Rasul Paulus. Kenapa? Karena Rasul Paulus menyadari betul bahwa masalah yang sangat serius tadi itu, yaitu dosa dan maut, sudah diselesaikan oleh Tuhan. Jadi Rasul Paulus meresponi hal itu dengan bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kalau kita baca 58, respon untuk hal tersebut tidak cukup hanya bersyukur dengan perkataan. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, atau Tuhan sudah menyelesaikan masalah kita tadi, yaitu dosa dan kematian kita. Jadi respon kita itu yang pertama harus bersyukur. Tetapi bersyukur saja melalui perkataan, melalui mulut kita, itu belum cukup, saudara. Sebagai respon kita, Rasul Paulus menjelaskan di ayat 58, ya, ayat 58 Rasul Paulus menjelaskan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasihi, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di kota Korintus, dan hari ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita meresponi karya Tuhan bukan hanya dengan kita bersyukur, tetapi juga dengan menjalani kehidupan kita seperti yang Rasul Paulus katakan, yaitu tetap berdiri teguh. Berdiri teguh ini berbicara tentang keteguhan keyakinan kita. Berdiri teguh ini berbicara tentang kematangan iman kita. Artinya pada saat itu ada banyak pengajaran-pengajaran, ada banyak filsafat-filsafat yang juga berkembang di tengah-tengah jemaat di kota Korintus. Rasul Paulus mengingatkan sebagai orang-orang yang menyadari bahwa hidupnya sudah ditebus oleh Tuhan, sudah menerima karya Tuhan, harus bersyukur dan harus tetap menjaga keteguhan di dalam keyakinannya akan Tuhan. Jadi saudara, sehingga keyakinan itu tetap ada di dalam kehidupan jemaat Tuhan, ada dalam kehidupan kita. Keyakinan apa? Keyakinan bahwa kita memang sudah diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Bahwa kita diselamatkan hanya karena kasih karunia Tuhan, karena pekerjaan Tuhan. Dan itu harus kita jaga, kita harus berdiri teguh soal hal itu.
sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh filsafat-filsafat dunia. Saya harus menjaga keteguhan hati kita, keteguhan hati saya, bahwa saya diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan, sehingga tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Yang kedua, dikatakan jangan goyah. Jangan goyah artinya ketika ada hal-hal yang menerpa, ada hal-hal yang menghantam, tidak menjadi oleng, tidak menjadi bergeser. Ini berbicara soal hal-hal yang terjadi di luar diri kita. Maksudnya seperti ini. Orang bisa mengalami kegoyahan ketika menghadapi masalah yang begitu besar. Menghadapi rasa ketakutan, menghadapi rasa ditinggalkan, bahkan kekecewaan, itu bisa membuat orang menjadi goyah. Karena masalah yang dihadapi, orang bisa mengalami kegoyahan, ya. Dan orang akhirnya bisa bertanya-tanya di dalam dirinya, apakah Tuhan sungguh-sungguh mengasihi dia, apakah Tuhan sungguh-sungguh ada bersama dengan dia, apakah Tuhan sungguh-sungguh membela dia, dan seterusnya. Kenapa? Karena mengalami hal-hal yang di luar dari apa yang dipikirkan dan diharapkan. Itu misalkan ada masalah yang berat, ada persoalan yang begitu rumit, yang tidak bisa diselesaikan, ada ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Itu bisa membuat menjadi goyah. Tapi Rasul Paulus mengatakan sebagai orang-orang yang menyadari dan mensyukuri akan karya Tuhan, harus tetap menjaga itu. Yang ketiga, dikatakan tetap giat dalam pekerjaan. Tetap giat di dalam pekerjaan. Giat di sini artinya melampaui dari yang sewajarnya. Giat artinya melampaui lebih dari rata-rata. Jadi berbicara tentang giat dalam pekerjaan Tuhan berarti ketika kita menyadari bahwa Tuhan sudah melakukan karya untuk kita, Tuhan sudah menyelesaikan dosa dan juga maut untuk kita, selain kita bersyukur, kita juga harus giat di dalam pekerjaan Tuhan, melakukan lebih dari orang-orang lain lakukan. Kalau kita lihat, saudara, ketika kita bicara tentang kita giat dalam pekerjaan Tuhan, berarti kita melakukan itu dengan kesungguh-sungguhan dan kerelaan kita, bukan karena hanya melakukan tugas-tugas saja, bahkan sepertinya menjadi terpaksa dan terjebak dalam rutinitas dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Ketika giat dalam melakukan pekerjaan Tuhan berarti bukan seperti itu. Kita melakukan lebih dari yang seharusnya. Kira-kira seperti itu. Artinya berarti kita melakukan dengan komitmen yang tidak bisa dan tidak perlu diragukan lagi. Misalkan contohnya giat dalam pekerjaan Tuhan, contoh yang praktis yang paling mudah, misalkan kita mau melayani, kita ibadah jam 8. Misalkan ada himbauan bahwa jam 8 kurang 15 kita sebagai pelayan datang untuk doa bersama. Nah, ketika kita datang jam 8 kurang 15 atau jam 7.45, berarti kita melakukan sesuai dengan yang diharapkan atau diminta. Tapi kalau kita mau dibilang giat dalam melakukan pekerjaan, dalam konteks misalkan waktu kita datang, berarti kita datang sebelum itu. Misalkan kita datang jam 7.30, kita datang jam 7, kita datang jam 7.15. Itu menunjukkan bahwa kita itu giat. Ya, kita melakukan lebih dari yang diminta atau yang diharapkan. Tapi kalau kita diminta datang jam 7.45, kita datang jam 7.50, berarti kita bukan hanya tidak giat, tapi sudah tidak bisa menjaga komitmen kita. Saudara, hari ini kita berbicara tentang menjaga komitmen. Jadi, mari kita sama-sama jaga komitmen kita di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah melakukan pekerjaan untuk kita, karya yang agung untuk kita, yaitu menyelesaikan masalah dosa dan kematian atau maut untuk kita. Oleh karena kita respon itu dengan kita bersyukur dan jaga komitmen kita, tetap berdiri teguh, memiliki keyakinan yang tetap, dan juga jangan goyah apapun yang kita alami. Tetap jaga komitmen kita, jaga keyakinan kita, dan juga dikatakan kita harus giat, lakukan lebih dari rata-rata, lakukan lebih dari yang seharusnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk renungan singkat pada siang hari ini. Mari Engkau meteraikan firman-Mu kepada setiap kami, sehingga sungguh-sungguh kami dapat meresponi karya agung yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami, dengan kami mensyukuri, tapi bukan hanya mensyukuri melalui perkataan kami, tapi juga kami responi dengan tindakan hidup kami yang terus menjaga komitmen kami, komitmen dalam mengiring dan melayani Tuhan, dengan kami tetap berdiri teguh, dengan kami tidak tergoyahkan oleh apapun yang menimpa kami, dan kami melakukan pekerjaan Tuhan melebihi dari kebanyakan orang. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong kami semuanya. Terima kasih untuk berkat firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.